Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Nusantara. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa video pembelajaran kita di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya nak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian akulturasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Dan menurut Merriam-Webster Dictionary, akulturasi adalah penggabungan budaya sebagai hasil dari kontak yang berkepanjangan. Sedangkan menurut dictionary, akulturasi adalah proses pengadopsian ciri-ciri budaya atau pola sosial kelompok lain. Dan mengutip UK Esai, Swin and Ho mendefinisikan akulturasi adalah proses yang dapat terjadi ketika dua atau lebih budaya berinteraksi. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Nah, ini kita akan bahas ya anak-anak. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan, yaitu berupa seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian, keselamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Misalnya, selamatan atau kenduri yaitu pada 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein atau putra Ali bin Abi Thalib. Maulid Nabi Muhammad untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, dan ruahan atau nyendran untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Seni bangunan. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak pada seni bangunan berupa masjid ya. Dan atap tumpang Masjid Tua Palapo, dan atap tumpang Masjid Banten. Itu sebagai contohnya ya. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam di Indonesia adalah masjid, menara, dan makam. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid yang berfungsi untuk sebagai tempat beribadah. Selain itu juga sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Contohnya, bangunan Masjid Kuno adalah Masjid Menara Kudus dan Masjid Banten. Makam-makam zaman Islam biasanya beralokasi dekat Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan. Contoh lain yaitu makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, dan makam Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede di Yogyakarta.
Ciri-ciri masjid kuno di Indonesia yaitu ada 3 ya. Yang pertama, beratap tumpang atau bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas dan jumlah tumpang biasanya ganjil. Yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Waktu sholat ditandai dengan memukul beduk atau kentongan. Dan yang ketiga, umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan, di atas bukit atau dekat makam. Dan seni ukir, ini juga ada contohnya ya nak. Seni ukir, walau seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, maka seni patung tidak mengalami perkembangan. Akan tetapi, seni ukir atau seni pahat terus berkembang. Seni hias yang berkembang adalah seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan, kaligrafi huruf Arab. Munculnya kreasi baru yaitu bila terpaksa melukiskan makhluk hidup disamarkan dengan berbagai hiasan agar tidak jelas berwujud hewan atau manusia. Sebagai contoh, ukiran di mimbar Masjid Gel-Gel Klungkung, Bali dan ukiran di Masjid Mentingan, Jepara, Jawa Tengah. Aksara dan seni sastra. Berupa hikayat Nabi Sulaiman, ini sebagai contohnya aja ya anak-anak. Dan tadi juga ada kaligrafi ini contohnya kaligrafi Arab menyampaikan hewan ya. Yang ini kaligrafi Arab yang menyampaikan tumbuhan. Ini terlihat kan seperti seperti hewan dan seperti tumbuhan atau buah-buahan ya anak. Tapi ini adalah contoh kaligrafi Arab bertuliskan Arab. Aksara dan seni sastra. Perkembangan Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad Arab untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir, berkembang seperti seni kaligrafi. Perkembangan sastra di zaman Madya terpengaruh sastra Islam dan Persia, tetapi tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya, sehingga terjadi akulturasi antara sastra Islam dengan sastra zaman pra-Islam. Seni sastra zaman Islam berkembang di Melayu dan Jawa. Bentuk seni sastra Islam berupa hikayat, babat, syair, dan suluk. Dan yang ini adalah salah satu contoh keseniannya anak-anak. Di Indonesia, Islam memunculkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam. Kesenian berupa permainan debus, tarian Sudati dari Aceh, dan pertunjukan wayang. Wayang diperkirakan sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi, yang berfungsi sebagai medium untuk mendatangkan arwah leluhur yang disebut hayang atau dayang ketika agama Hindu dari India masuk ke Nusantara. Wayang berkembang mengambil cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan pada perkembangan budaya Islam di Jawa, wayang digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dan pada tahun 1443, Sunan Kalijaga mengusulkan pada para wali untuk menciptakan wayang purwa dengan bahan kulit kambing yang kemudian dikenal sebagai wayang kulit. Nah, di sini juga kalender. Ini juga ada contohnya ya Nana. Kalender
kalender, menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kalender Islam dibenahi dan perhitungan tahun yang dipakai berdasarkan peredaran bulan atau Qamariyah yang disebut tahun Hijriyah. Umar menetapkan 1 Hijriyah pada 14 September 622 Masehi. Sistem kalender itu berpengaruh di Indonesia. Bukti perkembangan sistem penanggalan kalender paling nyata adalah sistem kalender ciptaan Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya, bulan Muharram diganti nama Sura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai 1 Muharram 1043 Hijriah dan kalender Sultan Agung dimulai pada 1 Syura 1555 Jawa, yaitu 8 Agustus 1633 Masehi. Wayang ini tadi contohnya untuk wayang ya Nana. Wayang digunakan sebagai alat untuk penyebaran dakwah, menyebarkan ajaran agama Islam. Wayang menjadi bukti akulturasi antara budaya pra-Islam dengan budaya Islam. Tokoh yang berperan adalah para ulama seperti Wali Songo dan penguasa lokal yang memeluk agama Islam, terutama Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Panggung. Meski cerita wayang masih mengisahkan epik India Hindu-Buddha, tetapi setelah akulturasi dengan budaya Islam, kesenian wayang mengandung ajaran Islam atau tarekat. Selain wayang kulit, berdasarkan cerita Amir Hamzah, kemudian dikembangkan pertunjukan wayang golek. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak materi pembelajaran kita. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa video pembelajarannya di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya ya anak-anak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat belajar, tetap semangat, sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.